euforia sepak bola nasional terasa begitu besar. Stadion kembali penuh, masyarakat antusias, dan timnas Indonesia mulai mendapat tempat di hati banyak orang. Tentu, tidak ada yang salah dengan rasa bangga. Tapi di tengah semua sorak-sorai itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang dirayakan? Apakah ini perayaan atas kerja keras talenta lokal? Atau justru apresiasi atas kehadiran pemain-pemain dari luar negeri yang kini mengenakan seragam merah putih? Ini bukan tentang mempertanyakan kontribusi mereka, karena kontribusinya jelas besar. Tapi mari lihat lebih dalam. Jika fondasi kemenangan dibangun dari luar, di mana sebenarnya letak identitas sepak bola kita sendiri? Apakah kita sedang membangun masa depan, atau hanya menambal kegagalan masa lalu dengan cara instan? Bayangkan sebuah negara yang setiap kali ingin berprestasi di sepak bola, selalu mencari solusi tercepat, bukan solusi terbaik. Itulah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Setiap kali timnas ingin tampil kompetitif di kancah internasional, jawabannya bukan pembinaan jangka panjang, tapi naturalisasi. Beberapa orang mungkin melihat ini sebagai strategi jitu. Ada pemain muda keturunan Indonesia di Belanda, ambil. Ada pemain bertahan tangguh di Belanda, proses dokumennya. Ada striker blasteran yang bisa cetak gol, langsung masuk skuad. Tapi pertanyaan mendasar yang jarang diajukan adalah, apakah ini benar-benar solusi jangka panjang, atau cuma reaksi instan terhadap tekanan publik dan ambisi sesaat? Mari kita jujur, naturalisasi memang bisa mengangkat performa tim secara instan. Dengan satu keputusan administratif, kita bisa punya pemain yang sudah jadi, siap pakai, dan berpengalaman di liga-liga Eropa. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang perlu kita bahas. Kita sedang membangun tim nasional dengan fondasi yang rapuh, tanpa sistem pembinaan usia dini yang kuat, tanpa kompetisi yang sehat di level junior, dan tanpa strategi berkelanjutan dari federasi. Pemain naturalisasi memang bisa membantu, tapi jika setiap turnamen kita selalu bergantung pada mereka, lalu kapan anak-anak bangsa yang tumbuh dari sistem kita sendiri akan mendapat tempat? Apakah kita sedang membangun masa depan sepak bola? Atau hanya mengejar ilusi kejayaan instan? Karena sepak bola bukan soal menang hari ini saja, tapi soal konsistensi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Dan jika kita tak segera memperbaiki akar permasalahan, mulai dari manajemen, pelatihan, hingga scouting, maka naturalisasi hanya akan menjadi solusi semu. Cepat tapi rapuh, menarik tapi penuh risiko. Pernahkah terpikir bahwa timnas Indonesia yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan prestasi, kini mulai terlihat seperti panggung proyek pamer? Bukan hanya soal sepak bola, tapi soal citra, soal gengsi, dan soal siapa yang tampak paling berjasa di mata publik. Kita hidup di era ketika semua hal harus tampak cepat berhasil. Masyarakat haus prestasi, media haus sensasi, dan pengambil keputusan haus pujian. Dan dalam tekanan itu, timnas berubah jadi alat pencitraan paling empuk. Lihat saja bagaimana setiap pemain naturalisasi yang baru tiba langsung dijadikan headline. Masuk bandara, viral. Latihan perdana, trending. Dan belum juga bertanding, mereka sudah diarak seolah pahlawan yang akan menyelamatkan negeri dari kutukan tanpa trofi. Tentu ini bukan salah pemainnya. Mereka hanya menjalankan tugas. Yang jadi masalah adalah atmosfer yang dibentuk. Semua hal terlihat seperti pencapaian, padahal baru sekadar proses administratif. Federasi merayakan keberhasilan naturalisasi layaknya trofi juara. Padahal, prestasi tak pernah datang dari dokumen. Prestasi datang dari kerja keras jangka panjang, dari sistem yang sehat, dan dari kompetisi yang terstruktur. Namun ketika proyek jangka pendek dikemas seperti keberhasilan besar, kita kehilangan arah. Apa sebenarnya tujuan dari naturalisasi ini? Apakah untuk membangun fondasi tim nasional yang kuat? Atau hanya untuk memastikan ada hasil instan yang bisa dipamerkan saat kalender politik mulai padat? Karena jika yang dikejar hanya kemenangan di turnamen tertentu demi kebutuhan citra, maka sepak bola kita sedang berjalan ke arah yang salah. Sepak bola bukan alat kampanye, bukan media promosi individu. Sepak bola adalah proses kolektif untuk menciptakan identitas bangsa yang sejati. Dan jika kita mulai menukar proses panjang dengan popularitas singkat, jangan kaget jika kita hanya mencetak sejarah di layar kaca, bukan di atas lapangan. Di balik segala kontroversi, satu hal yang tidak bisa disangkal. Program naturalisasi ini memberi kita harapan. Harapan bahwa Indonesia, yang selama puluhan tahun berkutat dengan inkonsistensi prestasi, kini punya arah yang lebih jelas. Bayangkan,
Di tengah liga yang belum sepenuhnya sehat dan pembinaan usia dini yang masih tertatih, muncul inisiatif untuk memperkuat timnas dengan pemain-pemain diaspora, mereka yang lahir, tumbuh, dan bermain di sistem yang jauh lebih mapan. Dan langkah ini, sekeras apapun kritiknya, telah membuka peluang baru. Naturalisasi bukan semata-mata memindahkan paspor. Ia adalah pintu masuk dari sebuah ide bahwa Indonesia pantas untuk bersaing, pantas untuk bermimpi lebih tinggi, dan pantas untuk diperkuat oleh anak-anak bangsa yang sempat tumbuh jauh dari tanah airnya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir perlahan menunjukkan konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan. Tidak mudah, tentu. Membenahi federasi yang sudah lama dipenuhi warisan kekacauan bukan tugas ringan. Tapi setidaknya, kita mulai melihat pendekatan yang lebih profesional. Proses seleksi lebih ketat, manajemen lebih terbuka, dan program jangka panjang mulai dirancang dengan serius. Bahkan komunikasi publik PSSI kini jauh lebih terstruktur dan aspiratif. Kita mulai melihat federasi yang tidak hanya sibuk menyelamatkan diri, tapi mulai berani membangun sistem. Erick Thohir pun tak sekadar muncul sebagai figur pemimpin formal. Ia tampil dengan visi. Ia membawa pendekatan korporat yang sistematis, yang selama ini kita butuhkan. Ia menjembatani komunikasi dengan pemerintah, pelatih, pemain, bahkan fans. Dan di titik ini, wajar bila banyak yang mulai menaruh kepercayaan. Karena meskipun jalan masih panjang, kita mulai melihat fondasi dibangun. Bukan lagi janji kosong, tapi kerja nyata yang bisa diukur lewat hasil dan proses. Naturalisasi hanyalah salah satu bagian dari upaya besar itu. Tapi ia bisa menjadi simbol penting. Simbol bahwa Indonesia tidak hanya diam, tidak hanya pasrah, tapi mulai bergerak mencari solusi terbaik demi satu hal yang tak pernah berubah, kecintaan pada Garuda. Naturalisasi bisa jadi jalan keluar cepat, tapi pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita bergantung pada solusi instan? Sepak bola yang sehat tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari sistem yang konsisten, dari pembinaan usia muda yang matang, dari liga yang kompetitif, dan dari manajemen yang berpikir jangka panjang. Kita tidak bisa selamanya berharap pada pemain yang besar di luar negeri, karena esensinya, keberhasilan tim nasional itu cerminan dari ekosistem sepak bola nasional yang kuat, bukan sekadar cerminan dari individu-individu yang dipinjam dari sistem lain. Kalau kita ingin punya fondasi yang kuat, maka pembinaan adalah kunci. Dari SSB, kompetisi antar sekolah, hingga liga-liga usia dini, semuanya harus terhubung dalam sistem yang solid. Disinilah seharusnya energi besar dari federasi difokuskan. Erick Thohir memang sudah mulai menyentuh hal ini. PSSI di bawah kepemimpinannya mencoba mengembangkan sistem Elite Pro Academy, menguatkan infrastruktur kompetisi kelompok umur, dan memulai kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan pemerintah daerah. Namun ini baru permulaan, karena kalau kita jujur, talenta di Indonesia itu luar biasa banyak. Tapi sistem yang mewadahi mereka belum siap. Banyak yang mentok di usia 16-18 tahun karena tidak ada kesinambungan program. Tidak ada jaminan jalur karir. Tidak ada manajemen yang bisa menjaga potensi mereka tetap hidup. Naturalisasi harus jadi alarm. Alarm bahwa kita sedang kekurangan hasil dari sistem kita sendiri. Dan alarm ini tidak boleh kita abaikan. Bayangkan kalau dalam 10 tahun ke depan, kita tidak hanya menaturalisasi pemain, tapi justru menjadi negara pengekspor talenta. Kita yang mengisi liga-liga Asia dan Eropa. Kita yang membangun reputasi karena berhasil membentuk pemain kelas dunia dari dalam negeri sendiri. Itu mimpi yang seharusnya kita kejar. Naturalisasi boleh ada, tapi jangan sampai membuat kita malas membenahi sistem. Jangan sampai jadi candu yang membuat kita lupa bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di anak-anak kampung, anak-anak pelosok yang bermain bola tanpa sepatu, tapi penuh semangat dan mimpi. Pada akhirnya, sepak bola bukan cuma soal siapa yang mencetak gol atau siapa yang membawa pulang piala. Sepak bola itu cerminan bangsa. Ia menunjukkan seberapa kuat kita membangun, seberapa sabar kita membina, dan seberapa serius kita menyiapkan masa depan. Naturalisasi bukan dosa. Tidak ada yang salah dengan membuka pintu bagi anak-anak keturunan untuk pulang dan membela merah putih. Bahkan kita seharusnya bangga. Mereka kembali dengan identitas, dengan semangat, dan dengan keinginan untuk memberi. Tapi jangan sampai kita berhenti di situ. Jangan sampai setiap kali kita gagal, kita selalu memilih jalan pintas. Menoleh keluar, padahal yang harus dibenahi justru ada di dalam. Apakah kita benar-benar ingin membangun tim nasional? Atau kita hanya ingin cepat menang? Tak peduli caranya. Sebab kalau kita ingin membangun tim nasional yang sejati, maka proses itu akan panjang. Ia butuh investasi waktu, tenaga, dan sistem.
Ia menuntut kita untuk mencintai proses, bukan sekadar hasil. Dan ya, itu artinya akan ada kekalahan di jalan. Akan ada masa-masa sulit. Tapi dari situlah lahir karakter. Dari situlah muncul pemain-pemain tangguh yang bukan hanya jago di lapangan, tapi juga tumbuh bersama kultur dan identitas sepak bola Indonesia. Erick Thohir sudah membawa arah perubahan. PSSI hari ini tidak bisa terus disamakan dengan yang dulu. Ada ikhtiar, ada upaya perbaikan. Tapi semua ini baru langkah awal. Kita semua, pecinta sepak bola, punya peran. Dari tribun, dari media sosial, dari komunitas lokal, kita punya suara. Dan suara itu harus kita pakai bukan hanya untuk merayakan kemenangan, tapi juga untuk terus mendorong perubahan jangka panjang. Jangan biarkan naturalisasi jadi candu. Jangan biarkan semangat instan menyingkirkan proses panjang yang dibutuhkan. Kalau kita ingin melihat Garuda terbang tinggi, maka sayapnya harus dibangun dari akar yang kuat, bukan dari bulu pinjaman. Karena sepak bola sejati bukan tentang siapa yang tercepat juaranya, tapi siapa yang mampu berdiri paling lama karena dibangun di atas pondasi yang kokoh. Sepak bola Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah naturalisasi ini benar-benar solusi jangka panjang? Atau justru hanya jalan pintas yang meninggalkan banyak tanda tanya? Coba kamu pikirin sejenak, apa yang sebenarnya kita cari dari semua ini? Prestasi instan, atau fondasi yang kuat buat masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena, siapa tahu, diskusi dari kamu justru bisa membuka perspektif baru buat semua yang nonton video ini.